Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sedikit menjelaskan mengenai aplikasi MATLAB. Nah, pertama-tama pastikan dulu teman-teman sudah mendownload aplikasi MATLAB ya di Play Store. Nah, karena saya sudah mendownload aplikasi MATLAB, jadi saya langsung buka saja aplikasinya. Nah, kita tunggu connecting sebentar. Lumayan lama ya connectingnya. Nah, kemudian tanda panah 2 ini merupakan command window. Nah, karena kita ingin membuat file di MATLAB, jadi kita klik tanda garis 3 di pojok kiri atas. Kemudian kita klik file. Nah, karena kita ingin membuat sebuah file tadi di aplikasi MATLAB ini, kita klik tanda tambah di pojok kanan atas. Kemudian kita klik new file. Nah, di sini kita akan membuat programnya, yaitu program sederhana. Kita klik sederhana. Nah, kemudian kita create. Jadilah seperti ini. Ini merupakan editor untuk membuat dan menjalankan program yang ada di MATLAB. Nah, pertama yaitu kita akan membuat kita klik di sini close all, kemudian CLC, kemudian display, kebalik ya display, buka kurung tanda kutip. Nah, kita akan membuat di sini, kita akan klik assalamualaikum. Kemudian kita letakkan tanda kutip kembali, kemudian tutup kurung. Nah, kemudian kita akan mengklik kembali display, buka kurung tanda kutip, selamat datang di mata kuliah algoritma dan pemrograman, tanda kutip, kemudian tutup kurung. Kemudian kita display lagi, kebalik garis ya, display tanda kutip. Silahkan kita buat di sini, silahkan masukkan nama dan NIM, tanda kutip, kemudian tutup kurung. Nah, setelah ini kita akan membuat di sini yaitu nama sama dengan input, buka kurung tanda kutip. Nah, karena di sini menggunakan huruf, jadi sama dengan kutip, kemudian koma, tanda kutip lagi, koma, tanda kutip, S sebagai subjeknya ya, kemudian tanda kutip, kemudian tutup kurung. Nah, kemudian untuk NIM, karena NIM merupakan angka, jadi langsung saja input, buka kurung, kutip, sama NIM. Oh, salah ya, yang nama itu kita klik terlebih dahulu, nama sama dengan kutip, koma, tanda kutip, subjeknya itu S ya untuk huruf. Kemudian kalau untuk angka itu NIM tanda kutip, kita tulis di sini NIM sama dengan tanda petik, tutup kurung. Itu untuk NIM karena menggunakan nama. Nah, kemudian sudah ya. Jadi kita kemudian untuk melihat apakah program kita ini benar atau tidaknya, kita klik tanda segitiga ke samping di pojok kanan atas. Nah, di sini sudah tertulis assalamualaikum, selamat datang di mata kuliah algoritma dan pemrograman. Silakan masukkan nama dan NIM. Nama kita misalkan itu Rika Kamelia Putri. Kita misalkan. Nah, di sini tulis NIM 281901004. Nah, sudah selesai ya. Tanda panah 2 di akhir ini merupakan tanda bahwasanya program kita selesai atau sudah dijalankan di aplikasi MATLAB ini. Nah, kemudian kita lanjut untuk mengetahui bagaimana cara membuat nilai akhir di aplikasi MATLAB ini. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai akhir di aplikasi MATLAB. Nah, kita buka terlebih dahulu aplikasi MATLAB-nya yang sudah kita download. Kita tunggu sebentar. Nah, kemudian sama ya, tanda panah 2 di sini merupakan command window atau jendela perintah pertama. Nah, kemudian kita klik tanda
garis 3 di pojok kanan kiri atas, kemudian file. Nah, di sini kita membuat nama filenya, kita misalkan nilai akhir. Nggak bisa nilai akhir. Nah, nilai akhir kita klik. Nah, di sini yang pertama kita tulis persen menghitung nilai akhir. Nah, kemudian kita klik clear untuk menghapus, kemudian CLC, kemudian kita klik display, buka kurung, kutip program menghitung nilai akhir, kutip tutup kurung. Kemudian display kita buat sama dengan sebanyak mungkin ya, udah sejajar dengan nilai akhir. Kemudian tanda petik tutup kurung. Nah, kemudian karena kita di sini akan menghitung nilai akhir, kita misalkan K itu sebagai nilai untuk menghitung kehadiran. Input, ya, kita klik input terlebih dahulu. Input, buka kurung, tanda petik, masukkan nilai kehadiran. Nah, tanda petik tutup kurung. Kemudian kita kasih tanda titik koma di akhir. Kemudian untuk tugas kita simbolkan sebagai T. Input sama ya, tanda buka kurung, tanda petik, masukkan nilai tugas, tanda petik lagi, tutup kurung, tanda titik koma. Kemudian untuk UTS-nya kita simbolkan sebagai tanda U, huruf U ya. Kemudian input, buka kurung, petik, masukkan nilai UTS, tanda petik, tutup kurung, titik koma. Masukkan nilai kehadiran, masukkan nilai tugas, kemudian masukkan nilai UTS. Kemudian untuk nilai finalnya yaitu kita simbolkan sebagai huruf F. Input, buka kurung, tanda petik, masukkan nilai final, tanda petik, tutup kurung. Kemudian untuk menghitung presentasinya, kita misalkan di sini nilai akhir kan, NA-nya, NA itu sama dengan K dikali, misalnya presentasi nilai kehadirannya yaitu 20 ditambah kemudian tugasnya itu presentasinya yaitu 25, tugas juga 20, kemudian ditambah untuk UASnya kali 25, untuk nilai finalnya juga dikali 25. Jadi total semuanya kita ganti ya, karena tidak sama dengan 100, kita harus membuat nilai akhirnya itu dibagi dengan 100%. Jadi 20 itu 40, 25, 50, berarti 90 ya. Kita misalkan di sini nilai finalnya 30. Kemudian di sini nilai tugasnya juga 25. Nah, per 100 tanda titik koma. Nah, kemudian kita klik if NA, kita akan melihat apakah nilainya yang dia dapat yaitu A, B, C atau B, C, D atau A, B, C, D ataupun E. Nah, di sini kita akan melihat grade-nya, predikat yang dia dapatkan serta keterangan untuk melihat apakah dia lulus atau tidak. Di sini NA-nya kita misalkan nilainya itu harus besar dari 90. Besar sama dengan 90.
90. Display. Di sini buka kurung siku, tanda petik, nilai akhir sama dengan tanda petik, koma, num 2 str. Ini rumus untuk nilai akhir dari NA. Kemudian koma, grade, tanda petik terlebih dahulu di belakang grade, kemudian sama dengan A, koma, predikat sama dengan lulus ya, sangat baik, predikatnya itu sangat baik. Kemudian keterangannya baru lulus ya, lulus, good job, tanda petik, kurung siku, tutup kurung, titik koma. Kemudian untuk nilai 70 ke bawah itu kita menggunakan else NA itu besar sama dengan 80. Sama dengan 80 ya, 80. Kita misalkan dengan 80. Kemudian display, kita langsung salin aja ya. Kita langsung salin aja. Tapi kemudian tempel. Nah, di sini good job kita ganti dengan lebih giat lagi. Kemudian di sini lulus keterangannya. Predikatnya baik. Grade-nya yaitu B. Nah, seperti ini. Kemudian untuk kemudian else lagi, NA besar sama dengan 70. Langsung tempel saja ya, seperti kita mengikuti yang kedua tadi. Di sini kita tulis maksimal lagi dalam belajar, maksimal lagi dalam memahami pembelajaran, misalkan seperti itu ya. Dan di sini hampir tidak lulus. Peringkat C itu kurang. Kita buat di sini kurang ya. Grade-nya C. Kemudian selanjutnya else lagi, NA besar sama dari 60. Display kita salin saja, else tempel. Nah, di sini kita buat kurangin bermain, tidak lulus ya, keterangan tidak lulus. Di sini kita buat sangat kurang, berikutnya D. Nah, kemudian yang terakhir else NA kurang dari sama dengan 60 untuk nilai E. Display di sini maaf Anda mengulang lagi tidak lulus, sangat kurang. Kita
kita samakan saja yang dia sangat kurang, grade-nya E. Di sini yang C kita buat di sini kurang baik, yang D kurang, kemudian yang E sangat kurang di predikatnya. Sudah, kemudian terakhir kita klik N. Nah, kita klik lagi seperti yang video awal pada pembelajaran, kita memasukkan NIM ya, masukkan NIM dan nama, kita klik. Nah, sini tertulis program menghitung nilai akhir, masukkan nilai kehadiran. Nilai kehadirannya yaitu kita tulis di sini 50. Nilai tugasnya 40. Masuk nilai UTS-nya 20. Kemudian nilai finalnya 60. Nah, jadi nilai akhirnya 43, grade-nya E, predikatnya sangat kurang, keterangan tidak lulus, maaf. Anda harus mengulang lagi. Nah, kemudian tanda pandah 2 terakhir di bawahnya ini menandakan bahwasanya program kita yang kita jalankan, file yang kita buat dan program yang dijalankan di MATLAB itu telah selesai. Agar teman-teman semua dapat paham pada materi saya, lebih dan kurangnya dalam pengucapan, pelafalan atau penjelasan saya mohon maaf. Sekali lagi saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.